Ada bagian dari Alkitab yang sering membuat banyak orang berhenti sejenak, bukan karena kisahnya tidak logis, tetapi karena Allah di Alkitab sering bertindak di luar cara berpikir manusia. Hari ini pun banyak yang bereaksi keras setiap kali mendengar nama Israel. Ada yang mengagungkannya seolah tak mungkin salah, ada pula yang membencinya seolah tak mungkin benar. Padahal keduanya sering terjebak pada permukaan sejarah, tanpa menelusuri cerita purba yang justru menjadi akar dari semua itu. Kisah itu dimulai bukan dari politik, tetapi dari dua anak di dalam rahim, Yakub dan Esau. Secara adat, Esau pemegang hak kesulungan. Secara moral, Yakub tidak layak. Ia menipu untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Namun jauh sebelum itu terjadi, firman ini sudah terucap, yang tua akan menjadi hamba yang muda. Dan Paulus menegaskan ulang ribuan tahun kemudian, ketika anak-anak itu belum dilahirkan, supaya rencana Allah berdasarkan pilihan tetap berlaku. Artinya, rencana Allah tidak bergantung pada kelayakan manusia, melainkan pada keputusan kasih yang sudah lebih dahulu ada. Yakub tidak memenangkan rencana karena ia benar, melainkan karena Allah tetap setia, meski manusia sering tidak benar. Penipuan Yakub tidak menciptakan janji. Itu hanya menunjukkan bahwa rencana Allah tetap berjalan, meski manusia berantakan. Dan dari jalur yang tampak cacat itu, lahirlah nama besar itu, Israel. Maka ketika orang hari ini memuja Israel tanpa memahami akar rohaninya, atau membenci Israel tanpa memahami maksud Allah, keduanya sebenarnya sudah sama kehilangan pandangan tentang cerita pemulihan yang lebih besar. Kita sering bereaksi pada fenomena tanpa pernah belajar fondasinya. Titik temunya bukan di Yakub dan bukan di Esau, melainkan di satu nama yang datang dari garis itu, Yesus Kristus, yang di dalamnya seluruh janji Allah Bapa menemukan maknanya. Sebab semua janji Allah di dalam Dia, dan di dalam Dia. Amin. Yesuslah yang memulihkan cara manusia melihat Bapa, bahwa pemilihannya bukan diskriminasi, melainkan undangan untuk mengenal kasih yang mendahului kelayakan. Dan mungkin di situ kita menemukan cermin kecil untuk diri kita sendiri, bahwa tak ada luka, cacat, atau kegagalan masa lalu yang cukup kuat untuk membatalkan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kasih-Nya. Karena jika Tuhan sanggup mengubah penipu menjadi Israel, Ia pun sanggup menulis ulang sejarahmu dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh kasih yang lebih besar dari kesalahan manusia. Karena Allah tidak membangun masa depan dari manusia yang sempurna, Ia membangun masa depan